أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu senantiasa mengkhianati dirimu sendiri. Lalu Dia kembali kepadamu dengan kasih sayang dan Dia memperbaiki kesalahanmu. Maka sekarang campurlah dengan mereka dan carilah apa yang ditentukan Allah bagimu. Dan makanlah dan minumlah hingga tampak jelas kepadamu benang putih dan benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam dan janganlah kamu bercampur dengan mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid-masjid. Inilah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukumnya bagi manusia supaya mereka terpelihara dari segala keburukan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे ऐ शम्मे रुख अपना मुझे. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak gimana tadi lesnya? Lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah. Tadi kakak belajar apa aja? Tadi kakak belajar matematika, bahasa Indonesia, sama agama, Bu. Wah, banyak ya kak. Terus ada PR nggak dari guru kakak? Oh iya, ada, Bu. Sebentar. Ini, Bu, PR dari guru agama kakak. Ibu lihat PR-nya ya kak? Oke. Oh, ini ada pertanyaan kak. Bagaimana tata cara berpuasa? Apa ya? Coba kakak lihat ibu. Sebelum melakukan sesuatu, kita harusnya ngapain? Niat. Nah, benar kak. Jadi kalau kita mau puasa, kita harus berniat dulu pada malam sebelumnya kak. Oh gitu, Bu. Terus apa lagi, Bu?
Nah, kita harus menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum di siang hari, Kak. Oke. Ayo, Kakak tulis. Oke. Menghindari hal yang membatalkan puasa. Terus apa lagi, Bu? Supaya kakak lebih paham apa aja tata cara puasa itu, kita lihat video ini yuk, Kak. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Syihab Ahmad akan menemani Anda semua di dalam program Keluarga Ramadan. Pada episode kali ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan masalah tata cara beribadah puasa di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bersama, di bulan Ramadan yang suci ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia yang sebesar-besarnya kepada kita semua, dengan syarat kita bisa menjalankan ibadah puasa itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Saya kira di antara pemirsa sekalian di rumah banyak yang sudah memahami bagaimana tata cara di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, tapi tidak ada salahnya pada kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya makan dan minumlah kalian hingga terlihat jelas benang hitam di atas benang putih pada saat fajar. Artinya kita memulai berpuasa ya, pada saat fajar menyingsing, ya, di mana ada sebuah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah puasa beliau, yaitu beliau senantiasa ada sebuah sunnah yang biasa dikerjakan, diamalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau senantiasa mengamalkan sahur ya sebelum melaksanakan ibadah puasa. Diutamakan bagi kita untuk bisa mengakhirkan sahur itu yang mendekati sholat subuh. Nah, ini adalah yang pertama yang dilaksanakan sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Tetapi dalam melaksanakan ibadah puasa ini ya ada rukun yang harus kita ikuti. Bahwasanya yang pertama ya, tadi sebelum kita melaksanakan sahur ya, kita diharapkan berniat puasa terlebih dahulu pada malam sebelumnya ya. Artinya jika besok ya, ini Bapak, Ibu-ibu atau rekan-rekan semua yang ada di rumah hendak melaksanakan puasa ya, pada malam hari ini sudah berniat ya, agar besok bisa berpuasa. Jadi kita sudah mempersiapkan untuk bangun, kemudian makan sahur, nah kemudian kita beribadah puasa setelahnya. Nah, yang kedua rukunnya itu adalah menjauhkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama bahwasanya puasa ini di mana kita harus menahan hawa nafsu kita untuk makan dan minum yang pada hari-hari biasa itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada bulan Ramadan ini kita diminta untuk meninggalkannya. Ya, ditambah lagi dengan hal-hal yang lain seperti tidak boleh melakukan ya hubungan suami istri ya, dan beberapa hal yang lain yang harus kita hindari selama
melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ya, hanya 2 sebenarnya rukun dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, kemudian apa saja sebenarnya sunnah-sunnah yang dilakukan oleh yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam beliau melaksanakan ibadah puasa ini. Ya, yang pertama adalah beliau biasa mengakhirkan sahur beliau. Ya, jadi disunahkan bagi kita untuk dapat makan sahur ya walaupun hanya dengan segelas air misalnya. Itu pun kalau benar-benar terdesak, tidak ada sesuatu yang bisa kita makan untuk sahur atau kita mungkin terlambat bangunnya seperti itu. Setelah kita melaksanakan sahur tadi ya, kita disunahkan juga bagi kita dalam melaksanakan puasa itu jangan hanya diisi dengan berdiam diri saja. Artinya jangan dilewati puasa kita itu hanya dengan tidur saja misalnya di rumah ya, karena tidak makan makanan dan minuman ya, kita beralasan kemudian tidak beraktivitas seperti biasa. Nah, ini tidak diharapkan dari seseorang yang sedang berpuasa, tapi bagaimana dia menjalani kehidupannya ya, seperti biasa ya, tapi dengan tadi menahan lapar dan haus dari waktu sahur hingga pada saat berbuka puasa. Nah, ya, disunahkan juga bagi kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran ya, di dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Kita mengetahui bahwasanya Al-Quran ini ya, dibacakan kembali oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan Ramadan. Jadi ketika wahyu-wahyu Allah Ta'ala diberikan kepada Rasulullah ya, dalam sepanjang tahun itu, nah, di bulan Ramadan malaikat Jibril akan datang kepada Rasulullah SAW dan mengulanginya kembali. Ya, nah inilah kenapa kemudian disebutkan di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Ya, nah, disebut juga bulan Ramadan ini sebagai bulan atau di mana turunnya Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Nah, dikarenakan bagaimana istimewanya ya bulan Ramadan sehingga malaikat Jibril pun membacakan kembali Al-Quran kepada Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan. Nah, maka dari itu kita pun sebagai umatnya yang menjalankan ibadah puasa ini ya harus banyak-banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran ya, di dalam menjalankan ibadah puasa kita di bulan ini. Jangan dihabiskan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lagau saja, jangan dihabiskan hanya dengan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat ya, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi isilah dengan ibadah-ibadah. Nah, tadi salah satunya yang disunahkan adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, kemudian selain membaca Al-Quran, kita juga disunahkan untuk memperbanyak ibadah sholat kita ya di dalam bulan suci Ramadan. Ya, bagaimana bukan hanya sholat fardu yang 5 waktu itu saja yang kita kerjakan, ya, tetapi juga sholat-sholat nafal yang lain. Ya, di dalam Ramadan sendiri kita mengetahui ada satu macam sholat yang biasa kita kerjakan berjamaah bersama-sama di masjid, yaitu sholat taraweh. Kenapa ini menjadi tradisi yang kita kerjakan selama bulan Ramadan? Ya memang ya untuk menarik keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Ya, selain itu juga laksanakan sholat nafal yang lain, sholat duha tetap kita kerjakan. Ya, sholat tahajud pun sebelum sahur juga sebisa mungkin ya, kita bisa laksanakan. Ya, jadi kalau kita sudah bangun misalnya masih jauh dari waktu sholat subuh, nah, usahakanlah untuk bisa sholat tahajud terlebih dahulu, baru kemudian ambil makanan untuk makan sahur. Ya, karena memang disunahkan sahur itu tadi diakhirkan mendekati subuh. Ya, tidak perlu terlalu cepat, ya, makan dengan pelan-pelan saja, supaya dalam menjalankan ibadah puasanya pun nanti tidak ada kendala apa-apa selama menjalankannya. Nah, kemudian ya di akhir puasa, setelah kita menjalani ibadah puasa tadi itu dengan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pun kita laksanakan.
adalah untuk menyegerakan berbuka puasa. Ketika azan maghrib sudah berkumandang, maka segerakanlah untuk berbuka puasa, ya walaupun hanya dengan air dan buah kurma saja. Nah, ini merupakan juga sebuah sunnah yang baik sekali kita kerjakan di bulan Ramadan. Dengan melaksanakan hal itu, ini akan ada keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghendaki ya orang yang berpuasa sepanjang hari, ya, karena ada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya ya dirinya kuat untuk berpuasa selama 1 hari penuh, ya oleh Rasulullah SAW malah ditegur, gitu ya. Dan disampaikan bahwasanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui bagaimana keadaan diri kita. Ya, kenapa kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa itu ya hanya dari waktu fajar hingga waktu maghrib saja. Nah, bukan berarti karena kita merasa diri kita lebih kuat ya atau mampu mengerjakan lebih lama kemudian sahurnya diawalkan, kemudian berbukanya justru diakhirkan. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi hal-hal yang harus kita perhatikan, pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, di dalam menjalankan ibadah puasa kita ini adalah tadi karena rukun tadi menjelaskan bahwasanya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Apa saja yang sebenarnya yang membatalkan puasa itu tadi, ya. Selain makan dan minum dengan sengaja, ya juga berhubungan suami istri pun dilarang dalam melaksanakan ibadah puasa ini, ya gitu. Jadi hal-hal yang diperbolehkan di bulan yang lain, ini kita diminta pengorbanan dalam diri kita untuk tidak melakukannya selama melaksanakan ibadah puasa itu tadi. Waktunya juga tidak lama sebenarnya kalau kita lihat ya, dari waktu subuh sampai maghrib saja. Kalau di luar sana mungkin dari pemirsa wanita ya ada yang untuk menjaga penampilannya harus diet, misalnya 1 harian tidak boleh makan ini dan itu saja kuat kan. Ya kalau hanya berpuasa beberapa jam saja sebenarnya tidak ada masalah gitu. Ya, sama kalau yang laki-laki pun ya ada beberapa misalnya bidang olahraga yang meminta kita untuk ya berpuasa ya 1 atau 2 hari misalnya untuk menjaga kebugaran. Jadi bukan hal yang sulit sebenarnya untuk dikerjakan bulan puasa ini. Tinggal bagaimana kita memanage dalam diri kita. Ya biasanya yang membuat kita batal puasa itu justru bukan karena kondisi fisik tapi kondisi mental kita sendiri gitu ya. Jalan-jalan misalnya keluar kemudian melihat ada orang yang tidak berpuasa ya malah tergoda gitu ya. Nah, sehingga ini yang kalau kita lihat di luaran sana malah banyak orang yang meminta orang yang berdagang harus menutup usahanya. Ya, harusnya tidak perlu seperti itu. Karena kalau kita berpuasa, yang harus kita jaga itu diri kita sendiri, bukan orang lain, kan gitu ya. Ya orang lain, misalnya mereka menjual makanan itu ya untuk keluarganya kan pasti. Kalau kita larang, ya pasti akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Tinggal bagaimana kita sebenarnya tadi memanage diri kita. Insya Allah kalau dengan niatan tadi ya, yang kuat untuk menjalankan ibadah puasa ini, ya kita pun bisa menjalankan ibadah puasanya dengan baik, ya, tidak ada halangan sedikit pun. Nah ini beberapa hal yang harus sama-sama kita perhatikan di dalam menjalankan ibadah puasa kita. Jadi tata cara puasa sebenarnya sangat simpel sekali, tinggal bagaimana kita menjalankannya dengan niat yang kuat, ya lillahi ta'ala, insya Allah kita akan dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai tata cara menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menemani ya keluarga Ramadan semua di rumah dalam menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Wahidawana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ternyata banyak ya Bu tata cara puasa itu. Iya Kak, jadi apa aja yang Kakak tahu dan tulis dari materi tadi? Pertama, ada niat, melakukan sahur, jangan malas-malasan, dan perbanyak baca Al-Quran. Masya Allah, berarti Kakak mendengarkan materi tadi ya? Alhamdulillah Bu. Oh iya, PR Kakak jadi selesai. Jazakumullah Bu. Jazakumullah asal jaza Kakak.